A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita basahi lisan kita, kita isi seluruh ruang di hati kita, dan kita gerakkan semua jasadiah kita, semuanya mengerucut kepada rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur, kenikmatan iman dan Islam merupakan pondasi dasar yang bisa melahirkan turunan-turunan syukur yang lainnya, sehingga kita mudah merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan merasakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis janji Allah, la in syakartum la azidanakum, insyaallah akan kita bisa peloreh. Jemaah sekalian, tidak lupa salam dan salawat semoga dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, kita sudah memasuki detik-detik, bukan detik lah ya, hari, bahwa Ramadan akan segera berakhir. Kita sudah banyak mendapatkan tausiah dari guru-guru kita terkait supaya kita mendapatkan banyak keutamaan Ramadan. Pada kesempatan ini kita sama-sama, ini sebagai bagian daripada pengingat, karena kalau bicara kajian hati itu bukan seperti seminar pengetahuan yang cukup kita ketahui, tetapi ketika bicara hati maka harus ada yang kita lakukan sebagai bagian daripada self terapi kita, terapi mandiri kita. Dan ketika kita sudah terapkan pada diri, mudah-mudahan itu bisa menular kepada orang terdekat, yaitu keluarga kita. Jangan kita kemudian banyak keluar tapi ada yang terlupakan dengan keluarga kita. Jamaah sekalian, saya ingin memulai dari hadis ini yang mungkin juga sudah pernah, biasanya populer, suka muncul di Ramadan. Walaupun hadis ini sebenarnya tidak khusus terkait dengan Ramadan, tapi ada beberapa yang bisa mengambil momentum Ramadan. Hadis ini menceritakan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah Raqiyal minbar, ketika Rasulullah SAW itu menaiki minbar, faqala amin, amin, amin. Jadi 3 kali beliau mengucapkan amin. Ya, kemudian faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hada, kenapa engkau bersikap demikian ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala li Jibril arghamallahu anfa'u abdin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Jadi ketika Rasulullah dikatakan kepada Rasulullah kenapa bersikap seperti itu, Rasulullah mengatakan, Jibril berkata kepadaku, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang setelah memasuki Ramadan Allah belum mengampuni dirinya. Ini kemudian fakultu amin, Rasulullah mengatakan amin. Ini yang pertama. Jadi ketika ini terkait dengan Ramadan, ada hal yang harus kita perhatikan. Bukan saja kesia-siaan yang akan naudzubillah akan didapatkan bagi seseorang yang ketika memasuki Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dosa, tetapi kemudian didoakan oleh malaikat Jibril bahwa dirinya akan terhina dan itu diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari amin yang pertama ini, jamaah sekalian, kita sudah menangkap bahwa di sini ada faktor roja, tapi seharusnya juga ada faktor khauf.
Ya, roja dan khauf. Rojanya bahwa dengan hadirnya Ramadan Allah menyediakan berbagai macam fasilitas dan keutamaan Ramadan. Salah satu keutamaannya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, karena la'allakum tattaqun, nggak mungkin derajat Allah menaikkan derajat ketakwaan tanpa memberikan ampunan. Itu sesuatu yang mustahil. Ya jamaah sekalian, jadi nggak mungkin. Maka ketika Allah memberikan derajat ketakwaan, maka di situ otomatis akan mendapatkan ampunan. Jadi bagi seseorang yang tidak mendapatkan derajat ketakwaan dan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kan rojanya, kenikmatannya nggak didapat. Nah masalahnya nggak berhenti sampai situ aja jamaah sekalian, nggak berhenti sampai situ, karena kemudian malaikat Jibril itu mendoakan orang seperti itu akan terhina, dan itu diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah jadi ini ada faktor sudahlah nggak dapat ampunan, kemudian didoakan statusnya hina lagi. Nah ini mudah-mudahan informasi ini bisa menguatkan kita untuk bisa di hari-hari terakhir selalu ada kesempatan lah. Ya selalu masih ada kesempatan selama waktunya itu masih ada. Kemudian jemaah sekalian yang kedua, nah ini yang nanti saya akan masuk melalui aspek ini. Sumakala rogima anfu abdin au bauda ada roka walidayhi au ahaduhuma lam yudkhil jannah. Jadi terhilang seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan salah satu dari keduanya akan tetapi tidak dapat membuatnya masuk surga. Nah jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, seringkali ketika aspek orang tua ini, apalagi kalau orang tuanya sudah lemah sekali dan mungkin 80-100% mungkin berada pada perawatan kita, jemaah sekalian, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa ketika seorang tua merawat anaknya, maka spirit di dalam hatinya adalah ingin anaknya cepat sehat, cepat besar, dan seterusnya. Nah, tetapi seringkali ketika seorang anak merawat orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya itu sudah tua, sakit-sakitan dan sebagainya, nah ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk jujur di hati masing-masing, karena seringkali saya mendapatkan ungkapan-ungkapan bahwa agar orang tua kita itu ya udah cepat mati. Kenapa? Begitu sudah mati kan berarti lepas beban perawatan, karena faktornya yang satu, ketika kita merawat dulu, kita dirawat orang tua kita ketika kita masih bayi, ya masih kecil, kan nggak ada kan kita lah status kita sebagai orang tua, nggak ada kan merawat anak kita ketika masih bayi ya udah biar cepat mati gitu kan, nggak ada kan, sakit sedikit kita cemas dan sebagainya. Nah gimana dengan kita ketika kita ada orang tua kita, ya, masih ada orang tua kita, tapi statusnya 75% sampai 100% mungkin berada dalam perawatan kita. Nah, bagaimana kesabaran kita merawat orang tua kita sama dengan kesabaran kita merawat anak kita. Nah, jemaah sekalian, maka saya ingin memasuki pembahasan kita dari aspek ini. Nah, sama kondisinya ketika masih dikaruniakan orang tua, tapi kemudian tidak dapat membuat seseorang yang merawat itu masuk surga, Rasulullah Muhammad SAW juga berkata, amin. Yang terakhir, tsumma rogima anfu abdin au bauda dzukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Sama dengan terhina seorang hamba ketika namamu disebut di sisinya, ia tidak bersalawat kepadamu. Nah, jemaah sekalian, makanya saya ingin memasuki aspek bahwa bagaimana bulan suci Ramadan ini bisa melembutkan hati kita. Sedikit mengambil quote dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi terkait dengan ini, ungkapan beliau ya, bahwa innal khali idza syarafat nihayatal mitmari badalat kusara. Jadi ekor kuda pacu, kuda balapan, kalau sudah mendekati garis finish, ya udah kelihatan tuh, ya garis finishnya udah kelihatan, juhdiha litafuza bisibal. Dia akan akan sungguh-sungguh mengeluarkan seluruh tenaganya untuk meraih kemenangan. Nah,
Kita 1 Syawalnya jatuhnya tanggal berapa Pak? 22 ya, kalau kalender sih 22 ya. Nggak tahu kalau nanti ada keputusan. Nah berarti kan udah makin deket nih. Ya kan udah makin dekat, sama dengan si kuda pacu tadi, ketika garis finishnya udah kelihatan, biasanya kuda balapan tuh dia langsung ya habis-habisan lah, kira-kira seperti itu ya, habis-habisan seperti itu, udah sampai tenaga yang terakhir setelah finish ya udah tinggal mungkin naudzubillah tinggal terkaparnya dan lain sebagainya, itu urusan nanti. Pokoknya kalau garis finishnya tuh udah kelihatan, nah itu udah habis-habisan. Nah jemaah sekalian, ini adalah perumpamaan di Ramadan. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan fala takun khairu aftana minkum. Jadi karena itu jangan sampai kuda lebih cerdas darimu. Tuh, jadi perumpamaannya kuda aja kalau udah balapan udah dekat, udah kelihatan garis finishnya tuh habis-habisan tuh. Seluruh tenaga tersisa tuh pokoknya dipakai lah, tenaga tersisa. Nah, menurut beliau jangan sampai kita kalah sama kuda. Gitu ya, udah di akhir-akhir masih santai, masih entar, masih itu dan sebagainya. Karena kan ini hitungannya tinggal beberapa hari lagi ya, Maka ungkapan beliau memberikan nasihat, fa inal a'mali bil khawatimi. Gitu. Jadi sungguhnya amal itu ditentukan oleh penutupnya. Ya, kita melakukan amal, risetnya itu seperti apa endingnya, akhirnya itu seperti apa. Beliau memberikan nasihat, fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal, kalau kita nggak bisa prima, nggak bisa optimal pada saat datangnya, kalau ini diinikan di Ramadan, kalau kita tidak bisa optimal pada saat penyambutan Ramadan, di awal-awal Ramadan, terutama buat bapak-bapak yang mungkin masih bekerja ya, statusnya sebagai karyawan gitu. Ini juga beberapa perusahaan alhamdulillah sih kalau terkait dengan THR ya. Terkait dengan THR, beberapa perusahaan ketika saya memberikan masukan ada juga yang kemudian sanggup dan bisa memberikan THR-nya itu 2 kali. Jadi saya memberikan masukan ke HR direkturnya atau HR manajernya bahwa bisa nggak sih THR itu diberikan 2 kali. Kenapa? Karena ketika saya memberikan seruan agar ketika di akhir-akhir Ramadan itu jangan banyak belanja lah, ya, jangan banyak ke mall gitu. Ya, bukan berarti saya mengharamkan ke mall gitu. Tapi jangan banyak belanja gitu di akhir Ramadan. Nah, kemudian alasannya dibalikin lagi Pak ke saya. Alasannya dibalikin lagi. Apa? Karena THR-nya diberikan di akhir-akhir Ramadan. Kan gitu ya. THR-nya itu diberikan akhir-akhir Ramadan. Jadi kami punya uangnya Ustaz, itu benar-benar di akhir Ramadan. Nah, ini kan dilema juga. Iya benar juga ya gitu. Mereka mau belanja apapun terkait keperluan Idul Fitri itu tidak bisa dilakukan di awal atau tengah Ramadan, tapi bisa dilakukannya di akhir Ramadan. Ya karena mereka baru punya uangnya itu di akhir Ramadan. Nah, ini beberapa perusahaan alhamdulillah sih mulai bisa gitu. Ada yang nggak bisa secara cash flow, ada yang nggak bisa, tapi kemudian biasanya kalau kalau bapak-bapak di sini yang bekerja di HRD bagian payroll itu kan suka ada automatic payroll lewat bank kan. Nah, itu rupanya kan saat per orang itu kan ada charge-nya ya. Jadi ketika 2 kali transfer berarti ada 2 kali charge. Ada juga yang beratnya di situ. Ya itu dilemanya begitulah. Tapi paling tidak begini. Kita juga tidak bisa serta-merta, contoh ada beberapa orang yang meremehkan teman-teman yang lain ketika tidak bisa tarawih. Ya gitu. Ayolah tarawih gitu. Ini kan tarawih setahun sekali gitu. Masa kamu tidak mau mengalokasikan begini-begini, padahal dia tidak bisa tarawih karena sifat pekerjaannya. Misalnya karena harus bekerja shift malam, ya kan, karena security dan sebagainya. Nah, ini yang harus diingat buat kita yang bersyukur dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala
memiliki keluangan terkait dengan hal-hal tersebut, sikap kita harusnya banyak mendoakan mereka. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tarawih itu sifatnya sunnah. Bekerja mencari nafkah untuk keluarga sifatnya wajib ya. Jadi jangan, maksudnya sih adalah kita doakan saja saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan untuk banyak tarawih, itikaf dan sebagainya agar diberikan keleluangan. Jangan kemudian kita banyak meremehkan mereka. Kemudian berikutnya lagi, kalau dalam penyambutan atau awalnya itu nggak optimal, Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan allaka tusinul wada'a. Kalau nggak bisa optimal di depan, ya udah dioptimalkan saja di belakang. Ya, jadi jangan kemudian di depan nggak optimal, di belakang juga nggak optimal. Gitu. Ini nasihat dari beliau. Yuk sama-sama kita coba lakukan di hari-hari terakhir. Udahlah dalam tanda kutip, dalam tanda kutip itu habis-habisan lah. Ya, kita habis-habisan apa yang kita punya, tenaga, pikiran dan sebagainya. Walaupun biasanya wallahualam kalau di keluarga tuh kadang-kadang udah di akhir-akhir gitu, sahur udah mulai males gitu ya. Udahlah nggak usah sahur gitu, nggak tahu ya kenapa. Mungkin karena udah di akhir juga, dipikir udah nggak perlu tenaga ekstra kali ya. Kalau di awal-awal sahurnya masih banyak biasanya. Wallahualam bishawab. Ini contoh saja. Ya, contoh saja, saya tidak masuk pembahasan ke sini, tapi ini contoh saja dari Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan hiasan yang dikatakan Ibnul Qayyim al-Jauzi terkait dengan spirit daripada kuda balapan tadi, kuda pacu. Idza dakhala al-ashru ayyi, kalau udah masuk 10 daripada Ramadan, al-ashrul akhiru min Ramadan, udah masuk di akhir Ramadan itu sadda mi'zarahu. Jadi benar-benar menguatkan, mengeraskan ibadahnya, meninggalkan istri-istrinya. Maksudnya adalah tidak berdua dengan istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Ya, malam tersebut dengan ibadah. Kemudian qada ahlahu, kemudian juga membangun istri-istrinya untuk beribadah. Nah, jemaah sekalian, di sini adalah contoh bahwa ketika kuda pacu itu di akhir-akhir garis finish, dia mengerahkan apa adanya, ternyata tidak untuk sendirian. Ya, tidak untuk sendirian. Jadi saya mengajak kepada jemaah sekalian yang bisa iktikaf, jangan spirit iktikafnya jangan sendirian. Bukan berarti kemudian mewajibkan istrinya untuk iktikaf. Ya, enggak seperti itu. Tapi harus ngecek. Kita sebagai qawam, kan ar-rijalu qawwamun yang ada nisa. Kita sebagai qawam itu harus bisa memastikan seluruh keluarga yang kita pimpin. Ini yang penting. Dalam hal yang lain, ku anfusakum wa ahlikum naro, harus mencegah dari api neraka. Jadi Bapak sekalian, kita sebagai pemimpin keluarga harus memastikan nih. Ya, harus memastikan keluarga kita seperti apa, orang tua kita seperti apa, istri kita seperti apa, anak-anak kita seperti apa. Tolong dicek bacaan anak-anak Quran anak-anak kita gimana. Udah khatam belum? Khatamnya sekali, 2 kali dan seterusnya. Ini wajib kita cek. Supaya apa? Karena Rasulullah Muhammad SAW dengan spirit iktikafnya, spirit beliau itu tidak kemudian hanya untuk energinya hanya untuk beliau sendirian saja, tetapi untuk keluarganya. Ya, jamaah sekalian. Nah, mungkin masih ingat setahun yang lalu saya pernah menceritakan ini, bagaimana Ramadan ini sebenarnya sebagai bulan terapi banget. Ya, contoh ketika bicaranya sholat tahajud. Saya pernah menceritakan ini beberapa kali ketika di setiap Ramadan, bahwa Ramadan ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar hambanya itu bisa berubah menjadi lebih baik. Contoh sebuah kebiasaan, kalau pakar-pakar terapi kebiasaan baru, ketika seseorang ingin memiliki habit baru, kebiasaan baru, maka kebiasaan barunya itu harus dilakukan setiap hari minimal dari 25 hari sampai 30 hari. Maka dia akan menjadi kebiasaan baru yang spontan, refleks, dan kebiasaan itu sudah langsung diambil alih kendalinya oleh subconscious kita, alam bawah sadar kita.
Contoh kebiasaan yang sering dikeluhkan oleh begitu banyak orang terkait dengan bangun sholat tahajud. Saya bangun sholat tahajud susah, bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali aja udah keren, udah bagus. Nah sebenarnya jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini tanpa kita sadari Allah sebenarnya sudah melatih kita untuk bisa bangun sholat tahajud. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan rata-rata jumlah hari di Ramadan berapa hari? 29 ya, sebagian besar 29, ada beberapa kali 30 hari. Nah kalau kita perhatikan, bukankah Allah sudah melatih kita untuk bangun di bulan Ramadan itu rata-rata jam 3 sampai jam setengah 4 atau mungkin agak siangan dikit jam 4. Untuk apa? Untuk sahur, ya. Nah, permasalahannya di sini. Kenapa kemudian ketika selesai Ramadan memasuki Syawal, nanti di 1 pekan atau maksimal 2 pekan di Syawal, nanti silahkan bapak-bapak bisa nandain ya, bisa nandain. Nanti tubuh kita akan terbangun sendiri tanpa alarm. Ya, kalau kita biasa di Ramadan bangun setengah 4, maka tubuh kita setiap jam setengah 4 akan terbangun sendiri. Gitu. Nanti ditandain aja deh. Itu tanpa alarm, akan terbangun sendiri jam setengah 4. Permasalahannya karena setiap Ramadan jam setengah 4 kita bangunnya untuk sahur, maka ketika memasuki Syawal tidak ada lagi kewajiban puasa, maka otomatis tidak ada lagi, bukan kewajiban sahur ya, tidak ada lagi kepentingan untuk sahur. Begitu kita bangun nih setengah 4, yang muncul di kepala kita, di ingatan kita secara refleks adalah sahur. Tetapi ketika masuk di Syawal masih sahur enggak? Enggak, itu dia masalahnya. Ketika itu sudah tidak sahur, maka tubuh kita akan mengirimkan pesan. Sedangkan subuh masih lama, berarti harus. Nah itu dia masalahnya. Berarti gimana supaya ini bisa jadi terapi, Pak? Nah, supaya bisa jadi terapi, tolong ketika mau bangun, memang betul untuk sahur, tapi tolong diniatkannya jangan sahur, tapi apa? Niatkan untuk sholat tahajud. Masalahnya sering jadi obrolan bukan tahajudnya, Pak, tapi sahurnya. Cepet-cepet tidur, gitu. Jangan sampai kesiangan ya sahurnya, gitu. Yang diobrolin kan begitu. Besok masak apa? Udah siap nggak? Nanti kalau kesiangan nggak sempat masak, nah, gitu. Jadi yang sering jadi bahan obrolan bukan tahajudnya, tetapi sahurnya. Ini dia yang menjadi masalah. Ini masih ada kesempatan nih ya, masih ada kesempatan. Maka tolong kondisikan diri kita dan juga istri kita, anak-anak kita. Tolong niatkannya itu betul ada sahurnya, tapi yang menjadi dominan harus tahajudnya. Ketika kita merencanakan untuk bangun tahajud, jangan kesiangan tahajud, maka insya Allah nanti ketika Syawal, Pak, kita terbangun, yang muncul di kepala kita sinyal dari hati, atau kalau di ilmu psikologi modern, sinyal dari alam bawah sadar kita yang dikirimkan ke otak kita bukan sahur, tapi tahajud. Nah maka ketika tahajud kita ngeliat, oh iya ini harus tahajud. Bisa difahami ya Pak ya? Jadi ini tolong lakukan deh di keluarga sebagai bentuk daripada terapi mandiri. Nanti jamaah sekalian di Syawal nanti akan terbiasa tuh bangun. Kenapa? Karena terbangunnya di otak kita ketika terbangun, itu yang diingat bukan sahurnya, tapi yang diingat adalah tahajudnya. Biarkan sahur itu sebagai sarana pemicu saja, tapi yang dominan adalah tahajudnya. Bisa dipahami ya Pak ya? Gitu. Jadi persoalannya adalah salahnya di mana? Salah di niat. Gitu. Ini salah di niat nih. Gitu. Jadi ketika kita merencanakan, ayo cepetan tidur misalnya, jangan tidur terlalu larut dan sebagainya, nanti kesiangan tahajudnya. Nah itu enak tuh. Masalah yang jadi obrolan dari Ramadan pertama sampai udah sekarang, yang jadi obrolan adalah nanti kesiangan sahurnya. Ketika itu terjadi nanti di Syawal, Pak, udah nggak sahur lagi. Ketika udah nggak sahur lagi, udah kebiasaan baru yang sudah Allah bentuk, kita bisa terbangun sendiri tanpa alarm.
Itu akhirnya apa? Kita yang memprogram lagi ke kebiasaan untuk bangun tahajudnya susah. Kenapa? Karena kita yang perintahkan tubuh ini untuk bangun kembali di pas subuh. Jadi tahu ya kenapa seseorang itu susah bangun tahajud. Kalau di Ramadan gampang. Kenapa? Karena bangunnya untuk sahur. Oke ya, jadi tahu ya itu. Baik. Karena bicaranya melembutkan hati, saya mampir sedikit beberapa kaidah ini pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan, saya langsung masuk ke yang bagian atas terkait dengan uraian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, juga nggak bisa menghindari dari naudzubillah azab neraka. Wala ana ila birahmatin minallah, juga saya, kata Rasulullah, semuanya itu bisa masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, bahwa masuk surga saja itu harus dengan rahmatnya Allah. Hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Nah, disinilah ketika Allah memiliki sifat rahmat seperti itu yang terus menyelimuti kita dengan kasih sayangnya dan seterusnya, inilah yang membuat bahkan kita bisa duduk di sini, bukan karena kepiawaian kita, bukan karena amalan-amalan apapun yang kita lakukan. Hanya saja ini ada beberapa sedikit supaya tidak ada persepsi seolah-olah ada yang bertentangan. Kenapa? Misal dalam surat An-Nisa, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan seterusnya. Di sini adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, nanti kan dimasukkan ke dalam surga. Atau kemudian contoh surat An-Nahl, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Nah, akan dimasukkan surga karena apa yang kita kerjakan, yang di sini apa yang kita lakukan karena amal. Terus seolah-olah kan ada kontradiksi antara yang pertama dengan aspek yang kedua. Kan gitu. Katanya kita tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Tapi kemudian ada uraian dalam surat An-Nisa dan An-Nahl bahwa beramal solehlah, beramal kebajikanlah dan sebagainya, beramal kebaikanlah, maka nanti kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Seolah-olah kan ada kontradiksi. Kita coba masuk ke sini sedikit, di sini ngambil dari dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini ada beberapa uraian terkait dengan wa innama huwa bifadlillahi wa birahmatihi, sehubungan dengan karunia dan rahmat Allah. Jadi definisinya supaya kita bisa memahami, sehingga antara yang pertama dengan yang kedua ini kita bisa memahami hubungan antara rahmat Allah dengan perintah mengerjakan amal, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Ibnul Qayyim al-Jauzi itu mengatakan bahwa yatahassala an dzalika arba'ah ajwiyah. Jadi terdapat 4 uraian, 4 penjelasan terkait dengan bifadlillah wa birahmatihi, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya Pak ya. Yang pertama bahwa an-taufiqa lil amali min rahmatillah. Jadi taufik untuk melakukan suatu amal adalah bentuk rahmat dari Allah. Jadi contohnya gini. Kita duduk di sini nih, Pak. Kita duduk di sini, duduk di majelis ini, kemudian bapak-bapak bisa iktikaf, bisa baca Quran, bisa melakukan amal-amal apapun yang itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena kemampuan kita. Nah, itu yang harus diingat. Itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa masih di sini.
Nah, ini tolong disadari. Di dalam hati kita, suasananya harus seperti itu. Bahkan bisa bangun, bisa berpuasa dan sebagainya, itu semua karena rahmat Allah, bukan karena kemampuan kita. Hatta dia seorang penghafal Quran sekalipun, dia tubuhnya sehat, kuat dan sebagainya, sehingga bisa di Ramadan nggak sakit-sakit dan sebagainya. Jangan sekali-kali berpikir bahwa saya bisa duduk di sini, saya bisa tarawih, saya bisa tahajud, saya bisa menghatamkan 1, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu karena kemampuan diri pribadi. Tapi semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaula rahmatullahi sabiqah ma hasalal iman. Kalau bukan karena rahmat Allah, keimanan itu tidak akan bisa dicapai dengan sempurna. Tuh. Padahal kan kutiba alaikumusiyam itu, Pak, itu kan diserukannya kepada ya ayyuhalladzina amanu. Gimana kalau keimanan saja tidak bisa terbentuk dengan sempurna, kemudian bisa ditetapkan untuk bisa mencapai la'allakum tattaqun. Itu sebuah kemustahilan. Maka tolong disadari, kalau kita bisa melaksanakan semua ketentuan dan kewajiban-kewajiban di Ramadan, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Kenapa? Karena kalau ini menjadi penting kondisi di hati kita. Kalau hati kita isinya tidak menyadari bahwa kita bisa seperti ini karena bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, takutnya naudzubillah tsumma naudzubillah, kita akan stres. Kenapa? Karena jadinya beban. Puasa beban, tarawih beban, sholat tahajud beban, baca Quran beban, akhirnya stres sendiri. Akhirnya orang-orang yang merasa kondisinya lemah juga naudzubillah akan menjadi berputus asa. Tetapi kalau di dalam diri kita isinya semuanya ini bisa terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan menjadi energi baru. Kenapa? Karena kita menggunakan energinya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman juga wala ta'ah. Begitu juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan bisa tercapai kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga terkait dengan keberhasilan. Ya yasulu bihan najah. Begitu juga terkait dengan keberhasilan-keberhasilan yang kita peroleh. Jadi ada bicara iman, taat dan keberhasilan. Bapak-bapak punya mimpi apa? Punya harapan apa? Semua keberhasilan-keberhasilan termasuk alhamdulillah THR udah keluar ya. Udah kan? Ini ada ungkapan yang menarik juga sih. Ya suka lewat gitu kan. Ada orang yang tadinya bekerja sebagai karyawan, kemudian ya dipecat. Setelah dipecat ternyata dia jadi lebih mudah jadi orang yang bersyukur. Kenapa? Ini ceritanya bapak-bapak Grab, ya Grab atau Gojek lah ya. Ternyata dia lebih jadi orang bersyukur. Kenapa? Ketika dia ngeluarin motornya, dia berdoa, ya Rob, mudah-mudahan hari ini ada rezeki untuk keluargaku. Tuh Pak, keren ya. Tuh. Begitu dapat orderan, dia sudah bersyukur duluan. Alhamdulillah ada orderan. Begitu udah selesai dibayar, alhamdulillah ya Rob, ada rezeki untuk keluargaku. Satu hari dia bersyukur berapa kali sama Allah. Satu hari dia berdoa berapa kali sama Allah. Nah ini buat bapak-bapak yang karyawan, jangan terjebak ya, gitu. Karena kadang-kadang kita satu hari jarang bersyukurnya. Kenapa? Karena merasa udah dipatok tuh setiap tanggal 25 sampai tanggal 27, kan nunggu transferan tuh. Bener ya? Bersyukurnya cuma sebulan sekali. Ayo. Kadang-kadang setiap hari, ayo yang bapak-bapak karyawan deh, ada nggak berdoa? Ya Allah, hari ini semoga rezekiku ada. Karena terlalu pede. Pedenya apa? Sama bagian HR nunggu transferan. Ayo, jadi jangan kalah sama ini ya. Jangan kalah sama bapak-bapak yang Gojek atau nge-Grab. Bisa paham ya Pak ya? Ya kan, beda banget kan?
gitu. Terus jadi takut deh, wah nanti kalau mau minta jadi hamba yang bersyukur, tunggu dipecat dulu dong nih. Bukan begitu ya. Tapi maksudnya yuk kita sebagai karyawan pun gimana caranya setiap hari itu bisa jadi hamba yang bersyukur gitu. Bisa dipahami Pak ya? Gitu kan isinya. Nah, jadi yuk bahwa semuanya ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berusaha dalam diri saya memunculkan kesadaran-kesadaran itu setiap hari. Jadi setiap hari itu selalu meminta. Kemudian alhamdulillah begitu sampai rumah, alhamdulillah hari ini insya Allah ada rezekinya. Terus seperti itu. Ya ini yang pertama Pak. Jadi disadari ya walaula rahmatullahi sabiqah mahasalal iman wala ta'ah alati yahsulu bihan najah. Begitu juga untuk menerai keberhasilan. Kemudian yang kedua, ya kemudian itu adalah ana manafi al-abdi li sayyidihi. Jadi yang kedua ini adalah manfaat atau maslahat seorang hamba itu pasti milik tuannya. Ya, milik tuannya. Fa amaluhu mustahiqqun li maulaha. Hasilnya, amalnya itu juga sebenarnya milik tuannya. Jadi ya kalau manusia saja dengan budak saja, budak punya hak apa sih? Namanya budak, dikasih makan aja bagus kan sama majikannya, apalagi ini hamba sama Al-Khaliq dengan penciptanya. Ya artinya apa? Ini bukan soal transaksi jual beli. Kita teruskan dulu ya. Famahma an ama alaihi minal jaza. Jadi kenikmatan yang didapat dari seorang budak atau seorang hamba itu sebenarnya adalah al-jaza. Jadi itu adalah ya pemberian pahala dari tuannya. Artinya kalau di sini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa min fadlihi, dan itu adalah karunia dari Allah. Kenapa? Maksudnya demikian bahwa seorang hamba itu berhak mendapatkan rahmat Allah setelah melakukan ketaatan. Nah, nanti diperjelas dengan yang ketiga. Yang dimaksud dengan ini al-jaza. Jadi yang ketiga adalah ja'a fi ba'dil ahadis, setelah penjelasan yang datang itu bahwa ana nafsa dukhulil jannah birahmatillah. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka wa aktisamud darajati bil a'mal. Jadi amal itu menentukan derajat. Ya, masuk surga karena Allah, terus posisi amal di mana? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, posisi amal itu nanti menentukan fasilitas-fasilitas yang akan didapat oleh manusia itu ketika di surga. Yang keempat, nah, anna a'malat ta'ata kanat fi zamarin yasirin. Jadi amal ketaatan yang kita lakukan di dunia ini, Pak, itu sebenarnya nggak bisa dibandingkan dengan pahala surga yang akan kita dapatkan. Kenapa? Umur kita di dunia berapa tahun? Kalau ngikutin Nabi 63 tahun. Di surga nggak bisa diukur kan? Nah, karena nggak bisa diukur, maka di sini disebutkan bahwa relatif kita melakukan ketaatan di dunia ini sebenarnya singkat banget. Zamanin yasirin, singkat bener. Nggak bisa dibandingkan dengan ganjaran wasawabul la yan fadu fal in amul ladhi la yanfadu fi jazai ma yanfadu bil fadli la bimuqabalatin al a'mali. Amal ketaatan yang relatif singkat itu nggak bisa dipadankan dengan ganjaran yang nggak pernah habis, nikmat yang nggak pernah habis sebagai balasan karunia yang nggak pernah habis. Jadi ini bukan la bimuqabalatil a'mal. Ini bukan pertukaran amal. Ya Pak ya, jadi
apa yang kita lakukan semua ini, nanti ketika Allah memberikan balasan, itu bukan kayak Bapak beli handphone di toko, handphone harganya misalnya 5 juta, setelah dibayar 5 juta, kemudian dapat handphone. Bukan begitu. Jadi nggak ada apa-apanya dengan yang nanti kita dapatkan di surga. Apa yang kita lakukan ini Pak, nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingin. Kalau mau dibandingin, memang ada nggak yang ngaku amalan-amalan kita tuh sebagus apa sih sehingga pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Paham ya Pak ya? Jadi bukan karena kayak kita beli handphone harganya 5 juta, ketika kita sudah bayar 5 juta, kita merasa kita sudah berhak untuk dapat handphone. Nah kalau ini kan kayak akad jual beli nih, akad jual beli yang sesungguhnya, muamalah yang sesungguhnya. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa begitu, karena nggak bisa dipadankan dengan amalan-amalan kita yang sebenarnya jelek. Nah, kalau saya sering nyebut kepada diri saya, udahlah, amalan-amalan kita tuh jelek banget, nggak pantas sebenarnya dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pantas. Nah lewat bisikan-bisikan inilah setan anatullah masuk Pak. Nah ini tips berdoa ya, tips berdoa. Kan sering ya kita berdoa mengangkat tangan, kemudian setan bisikin, udahlah nggak mungkin dikabulin doamu gitu. Ya dosa udah banyak, maksiat udah banyak, gitu kan. Udah gitu ada lagi bisikan, nggak mungkin dikabulkan doamu. Doa yang kemarin aja belum dikabulin udah 10 tahun, apalagi mau doa yang baru, gitu kan. Gitu. Nah supaya melenyapkan bisikan-bisikan itu Pak, ya ini tips nih ya, gitu. Ini tips nih. Ini setan laknatullah dari bangsa jin nggak suka saya ngasih tahu ini, gitu. Biar dia dengar, rasain. Gitu. Ketika berdoa ada bisikan-bisikan yang membuat kita ragu, Bapak pakai kata-kata rahmatnya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah, aku bermohon bla 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 bla, gitu. Itu selesai tuh. Kalau ada yang bisikin, kamu nggak pantas doamu dikabulkan, udah pakai aja. Makanya aku pakai rahmatnya Allah. Kenapa? Rahmatnya Allah itu mendahului murkanya Allah. Tuh tips itu gitu ya. Jadi kan ada ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya kan, dengan rahmatmu aku minta. Tuh dahulukan Pak dengan rahmatnya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah aku bermohon bla bla bla. Dengan rahmatmu. Kalau ada perasaan lintasan, ada perasaan nggak pantas nih, nggak pantas, udah kalau pakai dengan rahmatnya Allah selesai. Insya Allah Bapak akan mantap nanti berdoanya. Ya kenapa? Karena sebenarnya kan gini ya, iblis laknatullah itu kan ahli Quran, ahli tafsir, ilmunya banyak banget. Betul kan? Ilmunya banyak. Terlaknat dan terkutuk, terusir itu gara-gara apa? Gara-gara ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, itu aja kan? Tapi soal yang lain-lain Pak, bahkan dalam suatu keterangan yang saya pahami, bahkan nih statusnya dengan malaikat Jibril, itu malaikat Jibril bisa kalah. Kalau tidak karena malaikat Jibril juga ikut bersolawat terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Iblis enggak. Itu aja yang bikin kalah. Nah, termasuk iblis laknatullah tahu benar ungkapan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Iblis tahu banget Pak makna ini. Kalau kita udah minta sama Allah, Allah pasti kasih. Terus yang dilakukan iblis apa? Beserta dengan tentaranya tuh, dibikin was-wasa di hati kita nih. Apalagi Ramadan kan kita dicontohkan, diperintahkan oleh Rasul untuk banyak berdoa kan. Tapi dibikin nih sama iblis nih, dibikin supaya apa? Supaya pesan Rasulullah Muhammad SAW, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dalam kondisi muqinun, yakin doa kita diijabah. Ini yang dibikin nih. Bapak kalau berdoa tidak yakin doanya diijabah, semangat nggak? Semangat nggak? Nggak bakalan semangat Pak. Itu kenapa? Ya dicoba deh, siapa tahu dikabulin tuh. Coba siapa tahu dikabulin. Ya padahal Allah udah bilang tuh, kamu berdoa, aku kabulin deh. Tapi iblis laknatullah
tahu betul makna ini, bahaya ini. Gitu kira-kira ya. Kalau hamba ada manusia semuanya kayak gini, bahaya nih. Gitu. Pokoknya kerjaan setan laknatullah Pak, kalau disimpulkan kerjaannya dia cuma menyamar menipu dan menteror. Itu aja. Dibikin kita tidak yakin dan kemudian mental kita dijatuhin. Udah gitu aja. Contoh ekstrim. Ada orang kesurupan, kemudian diruqyah kan. Ceritanya biasanya ayat-ayat andalan kalau orang kesurupan apa? Ayat apa? Ayat kursi kan? Kita bacain ayat kursi. Dia ngikutin. Gitu. Kita berhentinya di ayat kursi doang. Dia masih nerusin. Ya kan? Tujuannya apa coba? Tujuannya apa, Pak? Menjatuhkan mental kita doang sebenarnya. Mana ada setan bisa ngikutin ayat-ayat Quran sampai selesai. Akhirnya kita merasa apa? Wah, lebih hafiz dia daripada saya. Paham ya Pak ya? Ini harus hati-hati. Jadi ini harus hati-hati. Nah, kenapa saya ingin mengajak supaya di hati kita itu memahami bahwa apa yang kita lakukan ini karena rahmatnya Allah. Akhirnya apa? Semua hitungan matematika, semua hitungan planning, hitungan apapun dan sebagainya itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita Pak, cukupkan itu dengan rahmatnya Allah. Akhirnya Bapak akan sering bersyukur, kita akan sering bersyukur. Lihat deh. Nanti yang disebut dengan an-najah, keberhasilan itu nggak butuh waktu bertahun-tahun. Tapi yang kita jaga hati kita dulu nih. Ini penting karena hati kita, tubuh kita tuh ngeluarin energi. Ya, sama-sama ke kantor, sama-sama berangkat jam 6 pulang jam 5, jam 6 pulang jam 5. Beda niat, beda nuansa hati, beda kondisi kebahagiaan yang didapat. Beda juga nanti keberhasilan yang didapat. Silahkan kita sama-sama inilah, karena saya udah ngerasain benar. Ya, banyak Allah berikan pertolongan dengan urusan saya, keluarga saya dan sebagainya, dengan berbagai macam ujian dah. Bismillah. Nah, barulah masuk ke sini. Saya mengutip dari materi tentang keluarga bahagia Al-Usratus Sa'idah, yang di situ untuk bisa mencapai kelembutan hati, di situ salah satunya adalah bagaimana memunculkan kasih sayang dalam keluarga, at-tarahumu fil usrah. Saya mencuplik dari materi ini. Nah, ini dikaitkan dengan keimanan. Ya, dikaitkan dengan keimanan. Inna min akmalil mu'min imanan, bahwa sesungguhnya kesempurnaan dari iman orang mukmin adalah ahsanuhum khuluq, yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum bi ahli, dan yang paling lembut kepada keluarganya. Ini sarana terapi ya Pak ya. Ini sarana terapinya seperti itu. Nah, kita harus coba yuk. Kenapa? Di bulan Ramadan kan tidak hanya menahan haus dan lapar saja. Banyak semua aplikasi mandana nafsahu, pengendalian jiwa itu banyak sekali dilakukan di Ramadan. Ya, banyak sekali dilakukan Ramadan. Nah, ketika pengendalian jiwa itu di Ramadan, maka harusnya yang paling besar indikatornya adalah kita lakukan di keluarga. Bisakah komunikasi kita di keluarga ngikutin ini? Kenapa? Nggak mungkin Pak, derajat ketakwaan itu bisa dicapai kalau aspek kesempurnaan iman yang salah satunya dipengaruhi oleh baiknya akhlak dan kelembutan itu bisa dicapai. Karena bicara optimalisasi keimanan kan harusnya menyeluruh, ya, bicaranya menyeluruh. Nah, ini contoh dari Rasulullah Muhammad SAW dari Aisyah, bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi buat bapak-bapak yang baik, yang lembut, tolong baik dan lembutnya ke keluarga dulu ya, gitu. Karena beberapa ya kayak kemarin saya minta izin sama Pak Irfan, harus ditukar jadwalnya
karena harus memberikan konseling di Sukabumi. Ya. Nah itu ada kasus tuh komplainan dari jamaah, ibu-ibu ada suaminya. Gitu. Kalau ke kalau ke istri katanya mau lembut susah, giliran ke orang lain gampang lembutnya, bicaranya baik, sikapnya baik. Ke keluarga, ke anak istri, ini dia nggak bisa baik Ustadz, bisanya ke istri orang doang baiknya. Nah ini harus hati-hati. Kadang-kadang suka ada komplainan begitu buat bapak-bapak di karyawan ya, buat yang pimpinan departemen, pimpinan divisi gitu. Kan istrinya ngeliat gitu. Oh giliran ngomong memberikan petuah-petuah kepada bawahannya di kantor, wah berwibawa sekali gitu katanya. Nah, inilah komplainan mak-mak ya gitu. artinya jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad SAW silahkan Pak berbaik-baik dengan orang lain, dengan tetangga, tapi gimana caranya sih, masa dengan tetangga bisa, dengan keluarga nggak bisa. Nah ini harus hati-hati ya, karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan wa ana khairukum li ahli, aku paling baik sama keluargaku. Nah ini juga ungkapan yang lain dari Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhur rahman, para pengasih dan penyayang dikasihi dan disayang oleh ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum min fis sama, dan rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh zat yang ada di langit. Innama yarhamullah min ibadihir ruhama, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Nah jadi ketika aspek dana nafsahu, pengendalian, maka saya mengajak ya ini di akhir, masih ada waktu lah ya, masih ada waktu, karena tadi kan Rasulullah SAW juga membangunkan istrinya dan sebagainya dalam rangka kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun bisa melakukan itu juga karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jamaah sekalian makan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita mulai yuk dari keluarga. Segala sesuatunya bisa berlembut pun itu karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahas lagi. Ini beberapa ciri ini untuk penguatan saja, bahwa ahlus surga itu, ahlul jannah itu ada salasan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah dzu sultanin muqsitun, orang yang punya kekuasaan ya, kemudian juga bisa berlaku adil, dan kemudian mutasaddiqun muwaffaqun, serta mau bersedekah atas pertolongan Allah. Nah yang kedua warajulun rahimun raqiqul qalbi, orang yang di dalam hatinya terdapat rasa belas kasihan ya, likulli di qurba wa muslim, terhadap sanak saudaranya dan sesama muslim ya. Jadi di sininya harus ikut nih ya, keluarga dulu harus ikut, baru kemudian sesama muslim. Nah yang ketiga warajulun fakirun afifun mutasaddiqun, orang miskin yang mampu menjaga harga dirinya dari meminta-minta. Jadi yang kedua ini jamaah sekalian, bahwa salah satu ciri penghuni surga itu ya dia punya sifat kasih sayang ya, punya sifat kasih sayang. Nah hubungannya bagaimana realisasinya adalah tipsnya kita kaitkannya dengan Ramadan ya, kita kaitkan Ramadan karena saya ingin menjadikan bahwa Ramadan ini punya banyak aspek terapinya loh gitu. Kan di situ dikatakan ya ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketika tattaqun, posisi takwa itu di mana? Ingat jamaah sekalian, tadi saya sudah kita bahas bahwa optimalisasi keimanan ini maka mempengaruhi optimalisasi ketakwaan. Ini yang tadi quote-nya Ibnul Qayyim ya. Ini ya bagian di sini bahwa walaula rahmatullahi sabiqatu mahasalal iman. Gak akan bisa tercipta optimalisasi iman, juga ketaatan, dan juga dari dua ini gak akan bisa melahirkan yahsulu bihan najah. Ya, jadi
Jadi ketika dari uraian ini keimanan saja tidak optimal, dan di antara kelembutan daripada kesempurnaan keimanan adalah salah satunya, ini saya ulang sedikit, adalah ini ahsanuhum khuluqa, kesempurnaan akhlak dan juga kelembutan terhadap keluarganya. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin orang yang mengaku bertakwa dan mengaku imannya sempurna, tapi dia tidak memiliki kasih sayang kepada keluarganya dan sesama muslim. Jadi ketika indikator ketakwaan itu berhasil, kan kita butuh indikator tuh. Penilaian mutlak tetap di sisi Allah, kita nggak tahu kondisi kita. Tapi kita butuh indikator, Pak. Nah, misal, iya ya, kok saya nggak pernah bisa lembut sama anak-anak saya ya, nah gitu. Kok saya gampang marah ya, suasana di rumah kok nggak enak ya. Hatta itu di bulan Ramadan, maka harus hati-hati. Itu akan bisa jadi sandungan kita mencapai derajat takwa. Karena yang tadi kan, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa tuh terbentuk optimalisasi iman, ketaatan dan juga keberhasilan di dunia ini. Nggak mungkin bisa terbentuk. Nah, salah satunya kesempurnaan iman di sini adalah kesempurnaan akhlak yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Nah, saya ingin masuknya dari aspek seperti itu. Nah, berarti ini akan mempengaruhi janji Allah terhadap kutiba alaikumusiyam, yaitu la'allakum tatakun. Posisi takwa ada di mana? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan at-taqwa hahuna, menunjuk kepada dirinya 3 kali. Ya, menunjuk kepada dirinya. Berarti kalau ketakwaan ada di hati, insya Allah Bapak-bapak sekalian, itu bisa kita rasain. Silahkan dirasain sendiri. Kondisi sampai hari ke-25. Hari ke-25 ya. Hari ke-25, kondisi hati kita gimana, Pak? Itu sebagai sebuah indikator. Ya, sekali lagi kita tidak berhak menilai penilaian kita, yang berhak mutlak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebagai indikator, karena kita butuh indikator. Ya Allah, ternyata saya masih susah nih, karena ternyata saya masih di rumah masih marah-marah, tidak bisa adil, tidak bisa ini, tidak bisa itu dan sebagainya. Dana nafsahunya nggak bisa terkendali, di kantor juga karena urusan pekerjaan mungkin dan sebagainya masih kebawa ke rumah dan sebagainya. Saya mau nanyain Quran anak saya juga nggak pernah dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, contoh, karena semuanya ini beberapa contoh, ya, contoh yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari hadis Rasulullah SAW. Ya, misalnya man soma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Selalu nggak ketinggalan tuh. Apapun ingin saum selalu dasarnya adalah iman, kemudian targetnya adalah ingin mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tarawih, menghidupkan qiyamul lail atau tahajud, selalu imanan wahtisaban. Berharap Lailatul Qadar, imanan wahtisaban. Semuanya karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala. Gimana kalau keimanan kita terganggu hanya gara-gara hati kita tidak bisa lembut? Khawatir la'allakum tatakun, nggak bisa tercapai. Bisa dipahami ya Pak ya? Kenapa saya mengambil porsi ini? Karena yang lain-lain sudah banyak diterangin sama guru-guru kita. Saya ngelihat dari ketika di Ramadan, kok aspek yang bagian ini belum ada yang nyampein ya, nah, gitu. Jadi saya mengambil porsi ini, hati-hati nih, ya, hati-hati implementasinya. Nah, ini merefresh saja, terkait dengan keimanan itu kan Imam Ahmad mengatakan al-iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu pokoknya nggak boleh sekedar omongan doang, tapi omongan dan amalan. Imam Bukhari mengatakan maknanya sama dengan redaksi yang berbeda, qaulun wa fi'lun, perkataan dan perbuatan. Imam Al-Muzani mengatakan al-imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janan.
Iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan di hati. Jadi lisan, perbuatan dan juga keyakinan di hati. Maka bilisan wa amalun bil jawarih wal arkan, itu disertai dengan gerakan jasadiah kita seperti apa. Jadi cerminan daripada keimanan seseorang, ya Pak, itu dipengaruhi aktivitas amal gerakan badan jasadiah kita seperti apa. Nah sekarang itu kan tadi takwa, hati, kemudian rohama, kasih sayang ya. Jadi kan tadi kan hamba yang akan disayang Allah adalah hamba yang juga punya kasih sayang. Implementasinya dua saja dulu. Pertama adalah qaulun, perkataan, dan amalun. Kita masuk dari qaulun. Nah ini biasanya dipakai dalam kaidah-kaidah Ramadan dalam rangka pengendalian diri. Man lam yada' qaulaz zur wal amara bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya dan kemudian mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak butuh, ya Allah enggak butuh fi an yad'a ta'amahu wasyarabahu, Allah enggak butuh daripada rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi ini enggak sekedar puasa itu enggak sekedar menahan haus dan lapar. Tolong dijaga lisan kita terhadap keluarga, ya rasan kita, karena kalau yang hatinya lembut ya Pak ya, hatinya lembut, maka lisan yang keluar bukan berarti nggak boleh ya kalau ada orang yang mancing kita marah dan sebagainya kan kita harus ngomong ini soimun, aku sedang puasa, maksudnya ya udah nahan gitu, jangan kemudian bilang ntar ya begitu udah buka baru kita berantem gitu, enggak gitu juga lah ya. Baik, jadi ini bicara qaulun. Ketika bicaranya terapi untuk di Ramadan. Kemudian terkait dengan amal. Nah, dengan amal enggak cukup lisan, tapi kita juga butuh kinestetiknya. Kita butuh gerakan jasadiah kita. Kenapa? Ini pernah qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu itu adalah mencium Al-Hasan ibnu Ali, mencium cucunya Hasan. Nah, wa indahul Aqra ibnu Habisin at-Tamimi jalisan. Di samping Nabi itu ada Al-Aqra, ya duduk di sampingnya. Kemudian beliau ngelihat Nabi nyium cucunya. Kemudian faqala Aqra kemudian mengatakan, innali asyaratan minal walidi, aku punya 10 anak, kata Al-Aqra. Ma qabaltu minhum ahada. Jadi ma qabaltu minhum ahada, aku enggak pernah nyium mereka. Ya, aku enggak pernah nyium mereka. Jadi seperti kayak yang Rasulullah lakukan terhadap Ali. Apa respon dari Rasulullah Muhammad SAW? Fanadhara ilaihi, Rasulullah SAW mengindikan ke Aqra, qala man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, menyayangi, maka tidak akan dirahmati. Berarti ada dua aspek kelembutan hati, indikatornya apa? Perkataan. Juga nggak hanya cukup perkataan. Ini kalau di ilmu komunikasi modern ini banyak banget Pak yang saya lihat ya, ketika ada yang berkonsultasi, suami istri berantem cekcok, naudzubillah sampai bercerai, itu karena nggak memperhatikan ini. Kan gini, dominasi indera manusia itu sebenarnya ada 5, tapi saya akan sharingkan 3. Visual, auditory, kinestetik.
Visual itu orang yang cenderung senang ketika berkomunikasi ada sesuatu yang diperlihatkan. Auditori cukup mendengar saja. Kinestetik itu harus ada sentuhan. Dan perempuan nih, bapak-bapak, istri kita itu perempuan itu cenderung kinestetik. Berarti kalau kinestetik gimana? Beliau senang disentuh dan senang menyentuh. Tuh. Problematikanya di zaman sekarang, para suami nih jarang banget menyentuh istrinya. Paham nggak menyentuh istrinya? Contoh, misal, saya mau minta minum ke istri saya. Mi, ambilin teh dong, air panas. Gitu. Ini redaksinya sama ya. Kemudian cara yang kedua adalah saya pegang istri saya peluk istri saya bilang, Mi, ambilin teh dong, ambilin air panas. Kata-katanya sama. Enak yang mana? Satu, yang pertama atau yang kedua? Penyampaiannya. Enak yang kedua. Kenapa? Yang kedua tuh ada sentuhan, dipegang, senyum, dipeluk. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Pak, istri kita tuh senengnya digandeng. Masalahnya bapak-bapak suka lupa gandeng istrinya. Beneran? Coba deh tanya. Senengnya digandeng, terus kalau jalan tuh senengnya tuh tangan kita tuh ngerangkul pundaknya. Bener apa bener? Ayo ngaku bapak-bapaknya masih malas ngerangkul istrinya, Kak. Di rumah tolong dipakai, Pak. Di rumah tolong dipakai. Sering-seringlah nyium anaknya. Anak kita dipeluk. Bahasa-bahasa itu pakar komunikasi bilang, dari 100% komunikasi, Pak, dari 100% komunikasi, pengaruh verbal itu kata-kata yang keluar dari lisan kita, itu efeknya pengaruhnya itu cuma 10%. 90% itu dipengaruhi oleh kinestetik. Cara kita mengucapkan, senyum apa enggak, sentuhan, gerakan badan kita dan sebagainya. Coba deh, 90%-nya dilatih. Seperti tadi, Rasulullah meluk dan nyium Hasan. Al-Aqra punya 10 anak. Dia bilang dia nggak pernah nyium seperti Rasulullah nyium Hasan. Berarti apa kata Rasulullah? Si Al-Aqra ini kekurangan kasih sayang di hatinya. Ternyata apa? Sentuhan-sentuhan seperti itu dibutuhkan karena itu cerminan kasih sayang plus dia menimbulkan kasih sayang. Makanya kalau lagi jalan-jalan di mall, Pak, istrinya digandeng. Karena kalau enggak mampir terus nanti. Jangan salah gandeng. Coba kalau lagi jalan ke mall, istri itu apa-apa dipegang, itu orang kinestetik. Gimana ya bahannya dipegang, itu orang kinestetik seperti itu. Ya, jadi itu harus pahami. Karena kadang-kadang hal-hal sepele muncul karena ketidakpahaman kita di dalam komunikasi. Istri lagi marah, ya kan, lagi kesel, cuma pengen dipeluk, istri itu dipeluk, itu seperti itu. Walaupun sih ada ungkapan, kalau istri Anda stres, ajak ke mall, nanti stresnya pindah ke Anda, gitu katanya. Nggak bercanda ya, Pak. Jadi ini dipakai. Kenapa? Ini penting banget, Pak. Ya, supaya apa? Kita juga bisa berlembut hati kepada mulai dari keluarga. Iya, jadi latihannya keluarga lah ya. Oke, sebentar lagi ya, Pak. Mohon maaf agak lebih dikit kita tuntaskan. Karena ini kajian penutup kan. Jadi agak lama dikit nggak apa-apa ya. Nah, bacaan Quran kita kan biasanya lebih banyak dibandingkan Ramadan. Nah, ketika bacaan Quran kita lebih banyak dibandingkan Ramadan, interaksinya dengan Ramadan lebih banyak. Yuk pasang lagi niatnya. Ini sama dengan terapi ketika bangun tahajud atau sahur. Nah, ini sama nih. Ketika kita buka Quran, apakah kita baca Quran, menghafalkan Quran, murajaah dan sebagainya, maka kita ingat ungkapan ini, Pak.
supaya kita tambah semangat. Kenapa? Kita ingin jadi keluarganya Allah. Innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah. Sungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Sahabat nanya, siapa keluarga itu? Yaitu ahlul Quran, hum ahlullah wa khosatah. Tuh, para ahli Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Nah, jadi maksudnya gini, ketika bapak-bapak kita buka Quran, baca Quran, tolong diniatin ketika kita baca Quran itu mudah-mudahan diterima sebagai atau diaku sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang pengen dapat suka selfie di orang-orang besar terkenal, kenapa? Supaya diaku dekat sama dia kan? Gitu. Nih kalau mau diaku dekat sama Allah, keluarganya Allah, kalau udah kita jadi keluarganya Allah, nggak bakalan ditelantarin, Pak. Nah ini setting apa? Ketika sudah jadi keluarganya Allah, imannya akan disempurnakan, ilmunya disempurnakan, hatinya dilembutkan. Kalau aspeknya masuk ke situ ya, mudah-mudahan derajat ketakwaannya dapat. Nah gitu. Nah ini lagi. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Nah ini dia nih. Ternyata kalau bukan rahmat Allah, Pak, kalau bukan rahmat Allah, nggak akan bisa kita bisa berlemah lembut dalam interaksi, komunikasi, hubungan dengan manusia. Nggak bisa. Maunya kesel, atasan maunya ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Kita sebagai bawahan juga maunya suzon terus sama atasan dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan, di rumah pulang kepinginnya rumah bersih, udah rapi semua dan sebagainya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Bukan berarti nggak boleh marah, kesel, kecewa, dendam, sakit hati dan seterusnya dan seterusnya. Yang nggak boleh itu semua rasa ini memperbudak kita, itu yang bahaya. Munculnya indikator-indikator trauma itu, Pak, karena kita tidak bisa melepas, tidak bisa merilis semua perasaan-perasaan yang membuat kita kemudian terbawa dan diperbudak. Itu indikator jadi trauma itu sebenarnya itu. Oke ya. Jadi ini dan seterusnya nanti Bapak bisa baca ini di surat Al-Imran. Jadi karena rahmat Allah kita bisa berlemah lembut kepada manusia. Jadi lagi-lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadannya bisa melembutkan hati kita. Nah, ini juga ngambil terkait dengan ini, rahmat Allah. Jadi ini dari Abu Hurairah, la ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah. Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, ya, maka tidak akan tami'a bil jannati ahadun. Niscaya tidak akan ada seorang pun yang mengharapkan surganya. Tapi kalau ini perumpamaannya malah orang kafir ya, orang kafir. Walau ya'lamul kafir, ya kalau seorang kafir itu ma indallahi mir rahmatih, ngerti terkait dengan seperti apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka nato bin jannatihi ahadun. Tentu tidak ada seorang pun yang putus asa dari surganya. Tuh. Jadi kalau Bapak kita tadi aspeknya saya berikan contoh berdoa, udah Pak, dimunculkan, dilafazkan juga dengan rahmat-Mu ya Allah gitu. Saya kalau harus berperang ya dengan kondisi hati saya karena ada sesuatu masalah, kemudian biasalah setan itu kan terus ganggu. Ya saya ucapkanlah, ada lintasan, nggak pantas nih sebenarnya minta ini. Ya Allah, memang aku nggak pantas mendapatkan ini. Tapi dengan rahmat-Mu aku minta. Maka ketika sudah lafaz dengan rahmat-Mu, udah selesai Pak, semuanya dapat. Ya, semua dapat. Ya dengan rahmat-Mu. Contoh aja lah, contoh ya. Saya beberapa kali suka ngomong juga. Supaya saya ingin berbagi saja, ingin berbagi. Contoh, ibu saya udah 2-3 bulan ini ngomong begini. Nah, ibu kok pingin bangun masjid? Pingin bangun masjid beliau. Bangun masjid itu bukan berarti nyumbang semen, bukan gitu. Itu nyumbang masjid. Dia pingin bangun masjid yang utuh gitu. Orang tua kita kalau kayak begitu, itu kan sebenarnya ingin anaknya memfasilitasi ya.
Iya kan? Sama dengan kalau bapak-bapak yang masih punya orang tua, terus orang tua kepingin umroh. Kok ibu kepingin umroh ya? Nah, tolong ya Pak ya, jangan pura-pura ndablek. Itu sebenarnya pingin ngomong orang tua kita, berangkatin dong umroh, bener nggak? Sebenarnya begitu. Gitu. Ini kan kita harus berhusnuzon sama Allah. Gitu. Saya katakan tolong doain ya Bu ya, amin. Udah. Saya bilang lagi sama istri, Mi, aku kok rindu ya, pingin haji lagi. Kalau ngikutin haji, pendaftaran haji, aduh ya Allah, tunggu berapa puluh tahun lagi ya, gitu. Masih lama lagi ya. Berarti harus haji apa? Ya haji furoda, atau siapa tahu ada yang minta aku jadi panitia haji. Diketawain sama istri, siapa yang mau minta kamu jadi panitia haji gitu? Jangan ngeremehin ya, katanya. Artinya perhatikan bahwa minta sama Allah dengan rahmatnya Allah. Ini salah satu contoh saja ya, contoh bahwa saya pun demi ini, karena tadi saya katakan Pak, ketika bicara kajian hati ini sama-sama nih ya, sama-sama. Dan yang apa yang saya ceritakan ini saya ingin sharing kepada bapak-bapak semua. Saya pun melakukan hal yang demikian untuk mendapatkan banyak macam-macam ya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ketaatan. Dan tadi kan bicara an-najah, soal keberhasilan. Kalau haji saja, haji furoda berapa Pak Irfan? 300-an ya? 300 juta ya saja? 300 juta seorang. Kalau 2 orang 600 juta. Bangun masjid berapa? 1 miliar. Kalau mikirin pakai otak kita, pasti gak nyampe memang. Makanya dengan rahmatnya Allah kita minta Pak. Nah saya ingin, nah ini kalau salah sendiri udah ketemu saya ya. Jadi setelah mendengar ini Pak, saya ingin jamaah sekalian di sini bersemangat berdoa. Jangan kalah sama kuda pacu tadi. Kalau merasa nggak mampu, lafazkan saja, dengan rahmatmu ya Allah aku minta. Sepakat ya Pak ya? Sepakat ya? Jangan sampai nanti di akhirat masih ada yang pesimis. Nanti pertemuan kita hari ini nih, tanggal 16 jam 6.29, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah akan kabarkan kembali. Waktu itu ada hambaku yang namanya Purwanto Sudarmanto udah ngasih tahu ini. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ayo, mau ngomong apa? Salah sendiri hadir di sini. Tapi kan untuk kebaikan kan, berarti kan Bapak-bapak udah tahu nih sekarang nih. Ya, jadi jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya kan di sini tadi dibilang orang kafir aja, ini orang kafir loh Pak. Rasulullah mengatakan, andai kata dia tahu rahmatnya Allah seperti apa, orang kafir pun gak akan putus asa. Dia akan semangat ngejarnya. Tuh. Apalagi kita ada landasan keimanan di dalamnya. Yuk, masih ada beberapa hari nih. Ya, insya Allah masih ada beberapa hari. Terakhir menutup. Inginnya kita punya tabungan inilah ya. Ini punya tabungan ini. Nah, kenapa saya tadi ngejar? Ya saya sharing dikit. Ini yang tadi ibu saya, beliau kepingin nih ini. Dari aspek saya ingin, memang saya niatkan untuk membangun masjid atas nama beliau. Kenapa? Ini biar bagian daripada catatan birrul walidain. Akhirnya apa Pak? Saya sering berdoa dengan lafaz seperti ini. Bapak-bapak bisa ngikutin. Kalau bukan karena ada Engkau, ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu ya Rabb, aku tidak berani punya harapan, aku tidak berani punya mimpi, aku tidak berani punya keinginan. Berarti apa? Keinginan kita gantungkan karena ada rahmatnya Allah. Sekaligus sebenarnya kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita nggak bisa apa-apa. Bahkan bisa duduk di majelis ini saja, itu karena rahmatnya Allah. Bisa difahami Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan terus saya menasehati diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk tetap selalu bersemangat. Seperti apapun bisikan yang setan anatullah berikan, kita bertawuz dan kemudian munculkan dengan rahmatnya Allah, maka selesai itu insya Allah semua bisikan setan yang membuat kita menjadi pesimis. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf semata-mata karena kebodohan diri pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Kemarin dibahas masalah Pak Ihsan, Pak. Oh, Pak Ihsan ya. Sekarang Pak Rahmat ya. Nah, untuk mempertahankannya terjadi nanya jadi. Ya gimana Pak? Supaya kita kontinuitas terus bisa mengasah itu gimana ya? Ya, yang pas. Betul. Ada satu lafaz doa bahwa keistiqomahan itu juga harus diminta. Gitu. Ya ini sekali lagi ini sharing saja ya. Terkait kita tahulah ya terkait dengan keistiqomahan, makanya Rasulullah SAW sendiri dalam banyak sujud, karena kan sujudnya kan selalu bermohon ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik, bahwa itu untuk memunculkan kesadaran Pak bahwa hati manusia itu kan ada di antara jari jemarinya Allah. Jadi jangan dengan memunculkan ini kan sebenarnya perpaduan antara khauf dan roja. Khauf dan roja selalu memunculkan rasa takut. Tapi kalau rasa takut melulu nanti khawatirnya jadi berputus asa, makanya harus ada roja. Nah, karena kritisnya soal fastaqim kama umirta ini, maka harus dimunculkan kesadaran itu. Begitu sudah kita bisa duduk di majelis seperti ini, nah itu harus disadari rasa syukurnya, nikmat bener. Nggak ada yang bisa menjamin besok itu kita bisa duduk di sini. Nggak ada yang bisa menjamin. Maka mulailah selalu dengan doa. Ketika dengan doa, munculkanlah itu dengan rahmat Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah jangan sendirian, karena kaidahnya yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu beserta, atau genggaman Allah beserta dengan orang-orang yang berjamaah. Jangan sendirian Pak, rame-rame gini, karena hidup ini mempengaruhi atau dipengaruhi. Cuma itu aja. Ya, kaidah yang lain, kita itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang kita cenderungi seperti apa. Ya kan? Nah, makanya kalau kita ingin istiqomah ke masjid, yuk kita banyak berinteraksi dengan mereka-mereka yang sering ke masjid. Kalau kita ingin istiqomah dengan Quran, kita harus banyak berinteraksi dengan mereka-mereka yang memang para penghafal Quran, pencinta Quran. Dengan seperti itu. Karena contohnya kan begini. Ada seorang penyamun, dia ditaruh di pesantren sendirian. Kemudian dia nggak pernah bergaul dengan para penyamun lainnya. 1 tahun ditaruh di pesantren. Kira-kira dia jadi terpengaruh jadi santri nggak? Potensinya insya Allah akan besar jadi santri. Kalau santrinya jadi penyamun semua, hebat itu penyamunnya. Udah dipisahin dia sendirian, dikerubunin sekian ribu santri, nggak berubah juga, malah naudzubillah pesantrennya yang jadi penyamun. Harus belajar tuh ilmunya apa tuh gitu. Nah, orang beriman Pak sendirian, ditaruh di sarang penyamun, nggak pernah berinteraksi dengan orang beriman lainnya, maka sunatullahnya dia akan jadi penyamun juga. Nah, berarti supaya istiqomah, ayo kita dekatin. Paham ya Pak ya? Gitu. Yang di kantor biasanya kan gini, terutama buat bapak-bapak yang di kantor harus banyak berinteraksi dengan orang-orang atau suasana-suasana yang seringkali jauh dari suasana-suasana yang Islami. Nah, ini butuh komitmen, kadang-kadang malu dan sebagainya. Ini contoh saja ya. Kalau kita lagi keluar negeri, kadang-kadang kita malu, mau sholat malu, ya kan, dan sebagainya, karena nggak ada musola, nggak ada masjid, kan langka. Pak, seringkali orang luar negeri itu lebih menghormati prinsip kita, ya kan. Berapa kali misalnya ketika saya ke Jepang, saya bilang saya mau sholat butuh ruangan, dikasih Pak itu ruangan, dikasih ruangan. Ketika harus entertain, ya kan, wah gimana nih, nggak masuk, gimana dan sebagainya. Udah saya duduk aja. Saya duduk, ada sebuah, memang waktu itu ada acara
kajiannya umum, ya kajiannya umum. Kemudian sama panitianya orang India, saya disamperin, ditanya, Anda Muslim? Gitu, ya saya Muslim. Gitu, mau air putih diambilin. Artinya apa? Ternyata orang-orang itu respect kok dengan kita. Nah seringkali justru kita jadinya merasa nggak enak. Paham ya Pak ya? Wah gimana nih mau sholat tapi nggak ada, apa bisa nih, apa segala macam. Pak, di sana itu di luar bahkan justru lebih menghormati itu ketika kita punya prinsip. Jadi apa? Seringkali yang malu itu kita, ini dia yang salah nih Pak. Paham ya Pak ya? Nah kalau kayak gitu gimana kita mau istiqomah? Kita sendiri membuka ruang toleransi yang tidak islami masuk ke dalam diri kita. Harusnya kita yang membuat penularan itu. Energi kita harus bisa mempengaruhi mereka dan mereka insya Allah akan respect. Ayo mau kemana lagi? Sebutlah ya, kecuali jangan bilang ke Israel ya. Kalau itu filter pemeriksaannya aja sudah subhanallah gitu. Nah, dan kaidah-kaidah yang lainnya lah, ya interaksi juga ada yang tanya ke saya, Ustaz saya udah baca Quran kok hati saya masih gundah, ya baca terus, ya baca terus. Jangan sampai malah kemudian dikurangi. Kan ada yang mengatakan misalnya tuh yang udah baca Quran aja masih kayak gitu gayanya, gitu. Udahlah, yang penting gak usah baca Quran. Ini yang salah. Yang udah baca Quran aja masih begitu, apalagi nggak baca Quran. Harusnya begitu kalimatnya, gitu. Orang ada ungkapan, waktu itu pernah ada ungkapan, gitu. Istri cantik, ini buat lucu-lucuan aja ya. Istri cantik tidak menjamin hidup bahagia. Ada yang muncul, apalagi yang jelek, gitu. Paham ya? Nah, artinya yang kita sudah berada pada posisi itu aja, setan Allah aja masih ganggu. Kalau ingat itu Pak, ingat ini aja lah ya. Nabi Adam di surga aja masih bisa diganggu atas izin Allah tentunya ya. Masih bisa diganggu kan? Padahal di surga tuh butuh apa lagi sih? Ya, coba logika kita. Di surga tuh butuh apa lagi Pak? Kalau seseorang sudah di surga, Bapak butuh apa lagi? Kan gak butuh apa-apa kan? Surga itu kan fasilitasnya nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terlintas oleh hati. Mau butuh apa lagi sih? Tapi iblis laknatullah bisa memberikan motivasi. Nanti akan kekal, saya lebih kemudian bersumpah atas nama Allah lagi bersumpahnya. Akhirnya apa? Rambu-rambu wala taqrabu hadhihi syajarah saja bisa dilanggar. Itu di surga. Apalagi kita surga dunia aja belum. Itu surga beneran loh Nabi Adam. Kita surga dunia udah belum? Belum. Masih mikirin anak sakit, biaya kuliah, ini itu, cicilan itu udah banyak banget. Potensi digoda itu besar. Nah, inilah faktor khaufnya. Faktor khaufnya. Jadi jangan jauh-jauh dari majelis-majelis seperti ini, Pak. Jangan jauh-jauh karena hidup itu mempengaruhi dan dipengaruhi. Baca aja terus, biarkan Quran terus mempengaruhi diri kita. Batu yang keras pun kalau kena tetesan air, kalau kita lihat di puncak biasanya tuh gimana? Batu kena tetesan air lama-lama berlubang juga. Nah, kira-kira seperti itu. Bermohon sama Allah terkait dengan ya Rabb, dengan rahmatmu karuniakan aku keistiqomahan. Nah, diawali dengan hal-hal seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Oh, file siap, bisa insyaallah. Tapi dibuka ya. Di-share doang, ntar jadi koleksi doang. Padahal terkait dengan tadi nih, Mas Haji Tuhan yang ada kinestetik, audio dan ini ya, visual. Bisa belajar kan ya. Nah, kalau yang saya pernah amati itu sekarang trennya tuh di anak muda, terutama anak jaksel ya, kayak anak jaksel atau keluarga muda gitu ya. Itu lagi tren tentang ini apa? Ada 5 love of language katanya. Gitu. Oh iya, apa tuh? Itu diambil dari bukunya Gary Chapman, The 5 Love Language: How to Express Self Commitment to Your Mate. Nah, jadi itu yang jadi sering ini masukan. Jadi
ada act of service, word of affirmation, terus quality time, physical touch, dan receiving gift. Jadi ternyata katanya orang bisa disentuh cintanya dengan 5 itu, dan kita harus tahu orang itu sukanya yang mana. Jangan-jangan ada istri yang agak suka disentuh, lebih suka dikasih hadiah saat listening gitu. Ya, nah ini tergantung. Jadi kan ini kan ada prinsip tadabul hadayah ya, ya kan, saling memberikan hadiah. Berilah hadiah maka akan muncul rasa sayang. Ya artinya kalau saya bilang sih prinsip-prinsip kayak gitu basi lah sebenarnya. Karena Rasulullah sudah ada semuanya. Rasulullah sudah ada semuanya. Bahwa saling memberikan hadiah, kata Nabi juga ya sering-sering ngasih hadiah. Tapi Nabi kan nggak bicara ukurannya. Ya, Nabi itu nggak bicara ukurannya, tapi sering-sering ngasih hadiah. Kadang-kadang kita juga kalau bikin acara-acara kan gitu kan, suka bikin acara-acara, bikin yuk tukeran hadiah dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga harus bikin surprise, hal-hal kayak gitu. Nantilah kapan ketika di Al-Ittihad, nah nggak tahu istri bapak-bapak semua ada yang ikut nggak waktu saya ngisi kajian buat ibu-ibu di Ittihad. Nah itu mudah-mudahan nggak tahu udah pada ingat apa enggak ya, itu karena waktu itu dari perwakilan semua RW ada tuh, ya kan, ada beberapa tipe perempuan, tapi ada di situ saya kasih tahu ini sih kaidah umum orang Arab, ya kan, salah satu jangan nikahi perempuan-perempuan yang salah satunya adalah senang dengan materi. Gitu, udah gitu yang diomongin materi terus, nah itu jangan dinikahi gitu. Nah kan itu kan nggak termasuk dalam tadabul hadayah ya, nggak termasuk dalam itu. Tapi kalau kaidahnya adalah memberikan hadiah, sering-sering Pak ke istri, sering-sering ngasih hadiah. Itu terutama hadiah yang disukai, ya hadiah yang disukai. Itu istri saya senangnya minta dibeliin mobil, Ustadz gimana ya gitu. Pak, kita yang paling tahu kan kondisi istri kita, anak-anak kita, ya kan. Kadang-kadang, ya kalau misalnya dia beli mobil mungkin bertahap, beli mobil, kasih aja beli mobil Pak, yang ada remote-nya dulu. Gitu. Jadi bicara receiving gift tadi yang Pak Irfan bilang, itu kan sebenarnya nggak ada orang yang nggak senang dikasih hadiah. Cuman kan di situ tidak dibicarakan nominalnya, ya kan. Contoh saja, ya contoh. Ya ini qadarullah kan saya ada 2 keluarga ya, ada 2 keluarga, dua-duanya ada mertua yang belum umroh dan sekarang kondisinya sudah nggak bisa jalan, ya kan. Ini salah satu mimpi saya, ingin umroh sekeluarga. Nah yang di sini yang dengan di Permata Cimanggis juga ada mertua, dua-duanya masih ada, itu juga belum umroh. Hitung biayanya Pak. Saya nggak pernah pakai matematika manusia. Ketika saya perlihatkan saja bahwa saya semangat untuk menjemput rezekinya Allah dengan rahmatnya Allah, ternyata Pak, istri kita sudah happy. Nah itu Pak Irfan, ternyata itu sudah dianggap sebagai gift walaupun fisiknya belum ada. Semangat kita ini sudah dianggap sebagai hadiah buat mereka, karena kita menunjukkan semangat, bukan kemudian begini, ya elah Mi, emangnya umroh sekeluarga duitnya berapa, kira-kira dong kalau minta, gaji Abi cuma berapa, ini aja cicilan belum lunas, belum bayar anak sekolah, belum ini, pusing dia. Kan kita bisa dengan respon yang lebih positif kan, bismillah, yuk berdoa yuk Mi, bismillah kita berdoa ya, tahajudnya kita kencengin, Qur'annya kita kencengin, habis itu di sepertiga malam kita minta sama Allah, yuk kita berdoa sama-sama, Umi berdoa, anak-anak berdoa, minta jalan keluar dan rezeki dari Allah. Tuh lebih enak kan? Ya Pak, lebih enak kan? Berarti apa?
Yang harus kita latih adalah bagaimana cara kita merespon. Nah, gitu. Kan sama-sama belum dapat kan, sama-sama belum ada duitnya juga kan? Ayo, bener nggak? Contoh lagi, ini sebenarnya bagaimana cara merespon. Ini sharing saja ya, saya nggak mau cerita keluarga orang lain, saya ingin keluarga sendiri saja. Ada di keluarga saya itu ketika bercerita kepada ibu saya, ceritanya berbeda. Sehingga saya sering nasihatin dia. Saya dapat rezeki 1 juta rupiah. Ada adik saya dapat rezeki 1 juta rupiah. Secara fisik sama-sama 1 juta rupiah. Cuman ceritanya ke orang tua saya berbeda. Adik saya dapat 1 juta rupiah, ceritanya begini. Ya bu, 1 juta zaman sekarang bisa dapat apa? Semuanya serba mahal, ini mahal, itu mahal. Buat bayar ini aja kurang, buat ini kurang, buat ini kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu saya jadi pikiran. Saya dapat 1 juta pak, ceritanya nggak kayak gitu. Gimana ceritanya? Alhamdulillah bu, dapat 1 juta. Masya Allah, doain ya, mudah-mudahan 1 juta ini berkah. Beda kan ceritanya? Dapat sama-sama dapat 1 juta pak. Cuman narasi yang keluar itu beda. Kejadiannya sama, tapi redaksinya berbeda. Kenapa? Karena hatinya berbeda. Kita daurah deh, biar bisa bahas kayak gini tuntas. Habis itu kita bikin mutabaahnya. Dikerjain nggak? Beneran Pak, wallahi saya terus memperbaiki diri. Ya kita manusia juga banyak khilaf, banyak salah. Tapi kemudian ketika diingatkan, Masya Allah banyak pertolongan yang Allah berikan. Ya saya ingin sharing hal seperti ini supaya bapak-bapak kita tambah bersemangat. Saya dan bapak-bapak semua sama aja lah, banyak masalah dan sebagainya. Kemarin alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu, alhamdulillah baru Allah kasih rezeki, udah langsung 1 rupiah pun nggak ada yang saya pegang, saya langsung bagi 2 transfer, nih tabungan buat umroh, nih tabungan buat umroh, gitu. Bismillah, ada yang kita kejar lagi, berdoa ya, sama berdoa, semuanya saya minta berdoa, anak-anak saya minta berdoa, orang tua saya ceritain juga, tolong doain ya bu ya dan sebagainya, gitu Pak Irfan. Ya Bismillah, kenapa? Bedanya cuma di hati. Kita butuh Pak Rahmat. Allah alam bisawab. Masya Allah, biar mendatangkan rahmat ya. Jadi semangat dengan rahmat Allah gitu, Masya Allah gitu. Pokoknya nggak ada yang ya tadi orang kafir saja Pak. Kalau faham rahmatnya Allah, itu dikejar, itu orang kafir. Artinya apa? Kita yang ada landasan keimanan harusnya lebih ngejar lagi. Ayo, kondisi kita mau kayak apa sih? Murkanya Allah, rahmatnya Allah aja selalu mendahului murkanya Allah. Masa kita nggak mau pakai itu? Bicara Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu yang namanya Maha itu gimana sih Pak? Ayo, yang namanya Maha, segalanya unlimited Pak, unlimited. Kita bayangin makhluk terbaik, bayangan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mahanya Allah. Kenapa kok kita nggak masuk lewat situ sih? Masuk akal nggak logikanya? Bapak membayangkan ada orang terbaik di dunia, bayangan Bapak nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikannya Allah. Kenapa kita nggak masuk ke situ sih? Itu unlimited loh. Kita bayangin saja, bayangan kita nggak ada apa-apanya. Nah itu yang saya ingin mengajak, karena alhamdulillah perasaan hal-hal seperti ini di hati saya banyak menyelamatkan saya, dan akhirnya apa? Membuat ya gitu. Kalau bukan karena Engkau ya Rob, aku nggak berani punya mimpi. Tuh udah, gitu aja deh. Kenapa? Yang saya ingat adalah unlimited, nggak ada batasnya. Yuk Pak, masih ada beberapa hari di Ramadan. Masih ada beberapa hari Ramadan, kencengin doa, banyakin doa, nangis sama Allah di waktu-waktu mustajab. Yang belum haji, minta berhaji. Pengen naik haji kan?
Kok lemes gitu sih? Dari jawabannya aja udah nggak pede. Saya bilang saya pengen naik haji lagi. Kata istri saya, kan udah pernah ya, udahlah sekali aja. Kenapa babnya, alasannya? Bukan bab fikih Pak. Saya katakan sama istri saya, karena saya ingin wukuf di Padang Arafah. Kalau umroh kan ada wukuf. Kenapa? Karena saya ingat pada saat sebelum khutbah Arafah, saya kebagian waktu itu, alhamdulillah ya, disuruh azan. Itu yang terbayang terus, ya Allah, rindunya saya pengen azan lagi di situ. Ya, sebelum khatib naik saya diminta untuk kemudian azan. Itu yang jadi faktornya ini bukan faktor bab hukum Pak, bukan. Kalau hukum udah selesai ya, tapi ini bab rindu. Kalau rindu kan enggak, ya namanya rindu gimana sih? Ya saya sampaikan kerinduan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku rindu. Soal sudah, tapi aku rindu. Terus gimana kalau rindu? Ya Allah yang Maha tahu, ya saya ungkapkan juga. Faham ya Pak ya? Nah, munculkan. Nah, kalau Bapak-bapak ingin cepat diberangkatkan sama Allah, munculkan bab kerinduan itu. Jangan minta rezeki Pak. Langsung aja, ya Allah tolong berangkatkan aku. Dah gitu. Tolong berangkatkan aku. Aku miskin ya Rabb, aku miskin, tapi aku kan punya Engkau yang Maha Kaya. Tolong berangkatkan aku. Aku lemah ya Allah, aku lemah, dengan rahmat-Mu aku minta Engkau yang Maha Kuat. Aku sakit-sakitan ya Allah, dengan rahmat-Mu aku minta Engkau yang menyehatkan. Udah, mau apa lagi Pak? Ayo. Tolong dipakai ya Pak, tolong dipakai. Jangan sampai nanti kalau saya takut dengan firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu buat saya menakutkan. Cukuplah itu menjadi hal yang menakutkan di dunia. Jangan sampai nanti Pak, ketika ditanya, kenapa kamu belum umroh? Kenapa kamu belum haji? Aku nggak bisa ya Allah, aku miskin. Kemudian Allah hamparkan di kita sesuatu yang sebenarnya kita bisa. Nih, kamu bisa kok. Nih, kamu bisa. Contoh saja yang ekstrim supaya kita mudah mencerna. Menghafal Quran. Ada kan contohnya orang cacat otak bisa hafal Quran? Ada kan Pak? Siapa sih namanya sih? Najah ya? Iya kan? Itu cacat otak loh Pak, bisa hafal Quran. Jangan sampai hal-hal kayak gitu Allah berikan nanti di yaumil kiamah. Ketika ditanya, kenapa kamu gak bisa hafal Quran? Kita bisa beralasan kalau dengan manusia, kita bisa alasan macam-macam Pak. Ya soalnya begini. Nanti sama Allah dikasih itu semuanya tuh. Ini ada hamba aku cacat otak, bisa hafal Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau jawab apa di hadapan Allah? Gak bisa mengumrohkan, gak bisa birrul walidain, mengumrahkan orang tua. Kalau di dunia kita bisa ngomong apa aja Pak. Ya aku cicilan rumah aja belum selesai ya Allah, gini. Kemudian naudzubillah Allah perlihatkan nih semua sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya bisa. Nah, nanti kapan-kapan kan ada kan hadis yang tiga pertama orang yang diseretkan neraka kan? Yang pertama apa? Orang yang ngaku mati syahid. Yang kedua penghafal Quran. Yang ketiga orang yang dermawan. Semuanya Allah bilang kazabta, kamu berdusta. Tuh. Kenapa? Yang Allah audit hati kita. Yang Allah audit hati kita. Kamu tuh berdusta, kamu tuh bukannya nggak bisa, tapi kamu malas, kamu begini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Masya Allah ya Pak ya. Jangan jadi bengong begini dong. Gak apa-apa lah Pak Irfan, lebih baik bengong ya. Tapi abis itu jadi semangat lagi insya Allah abis ini. Jadi ya ini bab bagaimana kita bisa berhusnuzon sama Allah. Cukup ya? Udah jam 7 nih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.